Please subscribe. Negara yang selama ini dihina netizen Indonesia malah kasih tutor lolos semifinal Piala AFF 2026 ke Timnas Indonesia. Dik Malai adalah istilah ejekan atau sapaan akrab bernada meremehkan yang sering digunakan oleh warganet atau supporter sepak bola Indonesia kepada Timnas Malaysia dan pendukungnya. Namun istilah itu tampaknya kurang tepat digunakan saat ini jika melihat nasib antara Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia hancur lebur. Jangankan menjadi juara, lolos ke fase grup saja pasukan John Herdman tak bisa. Skuad Garuda cuma finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A dengan 7 poin. Selisih 1 angka dari Singapura di peringkat kedua dan 3 angka dari Vietnam sang pemuncak klasemen. Sementara Malaysia jauh lebih baik. Mereka sukses melaju ke babak semifinal setelah menang tipis 1-0 atas Filipina di Kuala Lumpur Stadium. Gol Pavitren Gunalan pada menit ke-16 menjadi penentu kemenangan tuan rumah. Di babak semifinal, Malaysia akan jumpa Vietnam, tim yang melibas Timnas Indonesia 0-3 di Stadion Pakansari, Kabu Bogor awal bulan ini. Selain keberhasilan lolos ke semifinal, netizen Indonesia tampaknya tak pantas memanggil Malaysia sebagai Dik Malai. Pasalnya, Harimau Malaya jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Malaysia pernah sekali menjadi juara, bahkan keberhasilan itu diraih dengan mempercundangi Timnas Indonesia pada 2010 lalu. Sedangkan Indonesia sejak Piala AFF bergulir pada 1996 lalu tak pernah meraih juara. Ya, memang, skuad Garuda sudah 6 kali mencapai final, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Tetapi semuanya berakhir dengan kekalahan. Predikat runner-up itu adalah yang paling banyak dibandingkan negara lain. Erick Thohir bawa kabar baik, Timnas Indonesia bakal diperkuat JEDAS Chess di FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar menggembirakan terkait komposisi Timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Erick memastikan skuad Garuda berpeluang diperkuat para pemain terbaik pada turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 3 Oktober 2026 tersebut. Pasalnya, FIFA ASEAN Cup 2026 masuk dalam kalender FIFA. Kondisi ini membuat klub wajib melepas pemain untuk memenuhi panggilan tim nasional sesuai aturan yang berlaku. Khusus buat FIFA ASEAN, karena ini di kalender FIFA, kita bisa memberikan tim terbaik yang kita punya, ujar Erick Thohir di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepastian tersebut menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, sebab sejumlah pemain penting sebelumnya absen ketika skuad Garuda tampil di Piala AFF 2026. Pada Piala AFF 2026, pelatih John Herdman memanggil 24 pemain. Mayoritas berasal dari klub-klub Super League, sementara hanya beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Mitchell Baker. Namun Timnas Indonesia tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Justin Hubner tidak mendapatkan izin dari Fortuna Sittard untuk bergabung. Sementara Marcelino Ferdinand harus menepi karena mengalami kecederaan dan akhirnya tidak tampil sepanjang Piala AFF 2026. Adapun Mitchell Baker salah satu pemain yang tersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Erick memahami situasi tersebut. Menurutnya, klub memang memiliki kepentingan terhadap pemain karena merekalah yang memberikan gaji dan menjalankan kompetisi sepanjang musim. Kalau di luar kalender FIFA, kita harus mengerti, tidak mudah bagi klub memberikan keleluasaan pemain bergabung, kata Erick. Ia pun mengapresiasi klub-klub Indonesia yang tetap memberikan izin kepada pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia meski pertandingan berlangsung di luar kalender FIFA. Saya apresiasi ketika Liga dan klub-klub nasional memberikan keleluasaan pemain bergabung di luar kalender FIFA, karena yang menggaji pemain kebanyakan klub. Selain mengejar prestasi, FIFA ASEAN Cup 2026 juga menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk mengumpulkan poin dan memperbaiki posisi di ranking FIFA. Erick harap status Indonesia sebagai salah satu tuan rumah bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan pertandingan berkualitas bagi skuad Garuda. Dan tentu menjadi tuan rumah juga bagian kita membangun kesempatan tim kita mendapat pertandingan yang baik, ujar Erick.
Ia mencontohkan sejumlah pertandingan melawan lawan berkualitas yang dinilai penting untuk perkembangan timnas Indonesia. Seperti kemarin bertanding dengan Bulgaria dan Argentina, tidak mudah. Hal seperti ini kita dorong agar peningkatan timnas terlihat, tuturnya. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 118 ranking FIFA. Erik menyebut posisi tersebut masih menjadi salah satu pencapaian berbaik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, meski peringkat Garuda berpotensi mengalami sedikit perubahan. Ranking hari ini 118, mungkin turun sedikit, tapi ini prestasi terbaik setelah sekian lama. Dengan status FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai turnamen yang masuk kalender FIFA, timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk kembali memanggil para pemain terbaiknya. Kehadiran pemain-pemain yang sebelumnya absen di Piala AFF 2026 diharapkan bisa membuat kekuatan skuad Garuda jauh lebih kompetitif, sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki performanya setelah gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Perombakan total, 16 pemain tersingkir, ini bocoran skuad utama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Kegagalan di Piala AFF kemarin tentu menjadi pengalaman mahal bagi John Herdman dan skuad timnas Indonesia. Karenanya, pelatih timnas Indonesia John Herdman dan PSSI langsung gerak cepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh guna mempersiapkan diri menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Lantas, seperti apa kesiapan skuad Garuda jelang menjalani turnamen FIFA ASEAN Cup 2026? Kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 tentu adalah sebuah kegagalan yang sangat mengecewakan. Pasalnya, komposisi skuad Garuda di edisi kali ini sejatinya lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya. Sayangnya, hasil yang didapat tetap sama, yakni tersingkir lebih awal di babak fase grup. Situasi ini pun memicu evaluasi besar-besaran, baik terhadap jajaran pemain maupun tim pelatih. Kekecewaan mendalam sangat dirasakan oleh para pemain dan pendukung setia tanah air. Pasca laga krusial tersebut, Kapten Timnas Indonesia menyampaikan penyesalan teramat dalam. Kita sudah berusaha, namun hasil akhir belum sesuai harapan. Kita tentu kecewa, otomatis supporter juga lebih kecewa dari kami. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk supporter, kalian selalu setia dengan kami. Maaf, kami terlalu mengecewakan. Semoga waktunya itu akan datang. Sama-sama kita rayakan, kata Rizky Ridho pada media usai bermain imbang dengan Singapura 1-1 hingga terpaksa tersingkir di Piala AFF 2026. Intinya, Backer Perjaja Jakarta tersebut memohon maaf karena belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia. Ia pun berharap timnas Indonesia bisa segera bangkit dan meraih kesuksesan pada kesempatan berikutnya. Respon senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa hasil ini akan menjadi bahan pijakan untuk pembenahan total. Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, dan official timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship. Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship agar lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan, katanya. Meskipun posisinya dipastikan tetap aman, pelatih asal Inggris John Herdman dituntut untuk bergerak cepat. Sorotan publik kini tertuju pada gaya permainan timnas Indonesia yang dinilai monoton, sehingga pergerakan Mitchell Baker dan kawan-kawan mudah dibaca lawan. Kesempatan untuk membuktikan kualitas sejatinya terbuka lebar pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan bergulir akhir September mendatang. Terlebih lagi, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Laga ini sekaligus menjadi panggung pembalasan atas psych war dan sindiran dari media dan netizen negara tetangga, termasuk Singapura dan Vietnam. Kebetulan, Indonesia akan kembali berada satu grup dengan Singapura di ajang bergengsi ini. Demi meraih hasil maksimal, John Herdman diprediksi tidak akan lagi mengandalkan pemain yang tampil mengecewakan. Dari 26 nama yang dipanggil di Piala AFF kemarin, diperkirakan hanya sekitar 10 pemain yang dipertahankan. Beberapa nama yang berpotensi masuk proyeksi diantaranya Justin Hubner, Tom Hai, Sandy Walsh, Ragnar Ortamanggoen, Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Ivar Jenner, Mitchell Baker, Beckham Putra, hingga Marcelino Ferdinand, tergantung kondisi pemulihan cederanya. Artinya sekitar 16 pemain diprediksi bakal dicoret, termasuk beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Jane Gapens, Jens Raven, Eliano Reinders, dan Shane Patinama. Sebagai gantinya, John Herdman siap mengombinasikan pilar tersisa dengan para pemain utama yang berkarir di Eropa seperti Jay Ides, Calvin Verdonkun, Kevin Dix, hingga Emil Audero Mulyadi. Skuad racikan baru ini diharapkan mampu mengembalikan taji Garuda di kancah Asia Tenggara.
so dramatic. Not my demographic.